Shalom, selamat malam sidang jemaat terkasih dimanapun Anda berada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, meskipun dari rumah kita masing-masing, untuk kita bersatu hati, berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan di kebaktian doa pada malam hari ini. Dan sebelum kita memulainya, mari saya ajak setiap kita untuk hening diri sejenak di hadapan Tuhan, kita masuk di dalam saat teduh. Allah Bapa di surga, sungguh kami sangat bersyukur jikalau pada malam hari ini kami boleh berhenti sejenak dari segala kesibukan kami, dari segala rutinitas kami, untuk kami beberapa menit ke depan bersama-sama dengan setiap saudara kami seiman, dimanapun tempat, dari rumah masing-masing, bersatu hati, berdoa kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan melalui kebaktian doa pada malam hari ini. Karenanya ya Tuhan, biarlah kiranya Roh-Mu hadir, menolong kami semua di tempat kami masing-masing, supaya kami bisa mengalami Tuhan, menikmati Tuhan, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan melalui kebaktian doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami semuanya, supaya melalui ibadah doa malam hari ini, kami semua dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah doa pada malam hari ini. Dimuliakanlah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, kita sangat sadar bahwa kalau kita masih boleh hidup, masih boleh ada sampai saat ini, bahkan di tengah-tengah situasi yang cukup mencekam, cukup membahayakan, cukup sulit hari-hari ini. Tapi kalau realitanya, faktanya kita masih boleh ada sampai saat ini, jawabannya adalah cuma satu. Semua karena berkat, anugerah, dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus bagi saya dan bagi Anda sekalian. Mari dengan iman, dengan penuh rasa syukur, kita naikkan sebuah pujian, berkat, kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat
teramat baik bagiku. Saudaraku terkasih, sungguh hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja kita masih boleh hidup sampai saat ini. Karena itu haruslah dan patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan dasar pujian ini, mari saya mengajak setiap kita berdoa, bersyukur untuk beberapa hal. Hanya bersyukur, tidak meminta, tapi bersyukur karena kemurahan Tuhan. Saudaraku, yang pertama saya mengajak setiap kita, mari bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan di hidup saya dan hidup Anda sekalian. Kita masih boleh punya keluarga, dikasihi dan mengasihi, dicintai dan mencintai, disayangi dan menyayangi. Kita masih boleh berkesempatan bekerja, belajar dari rumah, beribadah di rumah. Kita masih boleh dicukupkan di dalam segala kebutuhan hidup kita. Dan kita masih boleh diberikan kesehatan dan banyak hal lain yang dapat kita syukuri kepada Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita bersama-sama membuka suara, bersyukur kepada Tuhan untuk hal ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kalau kami masih boleh hidup sampai saat ini. Masih boleh ada sampai saat ini, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Karena anugerah Tuhan semata. Kami masih boleh punya keluarga, orang-orang yang kami kasihi dan orang-orang yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam keterbatasan sekalipun kami masih boleh melakukan yang namanya bekerja, belajar dari rumah, bahkan juga beribadah di rumah. Terima kasih Tuhan. Bahkan di tengah-tengah ekonomi sulit ini kami masih boleh merasakan yang namanya kecukupan di dalam segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan juga di tengah-tengah kekhawatiran karena COVID-19. Kalau saat ini kami masih boleh sehat, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Dan banyak hal lain ya Tuhan, yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya itu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, kebaikanmu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Saudaraku, yang kedua, tidak mudah menjalani situasi pandemi COVID-19 hari-hari ini. Tapi saya mengajak setiap kita belajar bersyukur, berproses untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena saya percaya di tengah-tengah situasi sulit ini Tuhan mau mengajarkan sesuatu kepada kita sekalian. Karena itu marilah belajar bersyukur kepada Tuhan meskipun di dalam kondisi sulit hari-hari ini. Mari saya mengajak setiap kita bersyukur bersama-sama kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, tidak mudah bagi kami yang hari-hari ini mendapati sebuah realita hidup di dalam sebuah mara bahaya, kecemasan, kekhawatiran karena pandemi COVID-19. Rasa-rasanya tidak ada hal yang dapat kami syukuri kepada Tuhan karena keadaan ini. Tetapi kami belajar, berproses, mau bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam kacamata iman kami yakin dan percaya. Kalau Tuhan izinkan sesuatu ini terjadi di saat ini, yaitu COVID-19 ini. Untuk kami boleh alami di masa ini, di zaman ini, tepat di mana kami hidup. Itu bukan karena Tuhan jahat, tapi Tuhan punya rencana yang indah bagi kami sekalian. Dan Tuhan mau mengajarkan sesuatu buat kami. Untuk kami menikmati Tuhan, lebih bersyukur kepada Tuhan, lebih bergantung kepada Tuhan, lebih berserah kepada Tuhan, menyadari kefanaan, keterbatasan, keringkihan hidup ini. Dan patutlah kami rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak sombong di hadapan Tuhan, tetapi selalu mengandalkan Tuhan. Pandemi ini mengajarkan kami juga untuk berbagi kepada sesama, melihat peduli akan kebutuhan orang lain, kesusahan penderitaan orang lain, dan banyak hal lain lagi yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kami lewat pandemi ini. Karenanya ya Tuhan Yesus, ajari kami untuk bersyukur kepada Tuhan melalui COVID ini, bersyukur kepada Tuhan untuk setiap pembelajaran, pemaknaan yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan di dalam Mazmur nomor 42 ada beberapa kalimat yang diulangi sampai 3 kali di Mazmur nomor 42 dan 43. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Mazmur nomor 42 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dan kalau kita perhatikan
kalimat-kalimat ini diucapkan sampai 3 kali, ditulis sampai 3 kali di dalam Mazmur nomor 42 dan 43. Kalau sesuatu sampai dituliskan atau diucapkan berulang-ulang berarti mempunyai sebuah kesan yang mendalam. Sesuatu yang penting, bahkan sangat penting harus saya dan Anda perhatikan. Dan firman Tuhan berkata bagi saya dan Anda sekalian, bukan hanya bagi pembaca Alkitab zaman itu, tetapi juga bagi saya dan Anda sekalian. Mengapa saya, Anda sekalian, saudaraku, mengapa kita tertekan? Mengapa kita gelisah di dalam diri kita? Berharaplah kepada Allah, sebab aku, Anda sekalian, kita sekalian, saudaraku sekalian, akan bersyukur lagi kepada Tuhan yang adalah penolongku dan Allahku. Saudaraku, melalui bagian firman Tuhan ini yang diulang sampai 3 kali, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa termasuk saya yang menyampaikan renungan firman Tuhan malam hari ini, bahwa kita cenderung mudah sekali untuk yang namanya tertekan, gelisah, khawatir, cemas. Apalagi kalau saat ini kita melihat sekitar kita, memandang kepada sekeliling kita, ada banyak sesuatu yang membahayakan. Ada banyak yang membuat kita gelisah, takut, cemas, khawatir. Entah paparan COVID menyerang kesehatan kita, entah ekonomi yang kemudian membuat kehidupan pekerjaan kita menjadi sulit, kebutuhan rumah tangga kita menjadi berkurang, rasa kebosanan anak-anak kita di rumah, rasa kejenuhan, atau bahkan mungkin hari-hari ini kita sudah mulai dihantui oleh yang namanya kelelahan demi kelelahan. Menghidupi lebih kurang sudah 2 bulan cara hidup seperti sekarang ini. Di dalam keadaan seperti itu manusia cenderung mudah tertekan, mudah gelisah. Memandang sekeliling membuat kita sangat mudah gelisah. Tetapi yang kedua, kita yang mudah gelisah ini, yang mudah tertekan ini, yang kedua firman Tuhan berkata, mari berharaplah kepada Allah dan bersyukur lagi kepadanya. Merindukan Allah lagi, berharap kepada Allah lagi, bersyukur kepada Allah lagi. Jangan hanya memandang sekeliling yang penuh dengan bahaya dan ancaman membuat kita khawatir, gelisah, dan tertekan. Tapi mari, pandanglah ke atas, berharaplah, bersyukurlah, rindukanlah Allah di hidup kita masing-masing. Maka akan menolong kita, membuat kita untuk kuat di dalam menjalani hidup ini, di dalam hari-hari ini. Dan yang terakhir, kenapa kita perlu berharap kepada Allah? Kenapa kita perlu terus merindukan Allah? Kenapa kita perlu terus bersyukur kepada Allah meskipun di dalam kondisi sulit hari-hari ini? Karena ternyata firman Tuhan berkata dengan sangat jelas, ya dan amin, bahwa Dia adalah penolongku, Dia adalah Allahku, Dia adalah penolong kita, Dia adalah Allah kita. Yes, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata dengan sangat gamblang dan tidak perlu ditafsirkan lagi, bahwa Dia adalah penolongku dan Allahku, penolong kita sekalian. Hari-hari ini biarlah kalau mungkin selama 2 bulan ini kita sudah menjalani situasi seperti ini. Dan kita sudah mulai kehilangan semangat, kehilangan gairah. Sudah tidak lagi on fire seperti dulu, seperti awal. Bahkan yang menjadi ancaman di hidup kita adalah kekhawatiran, ketertekanan, kegelisahan itu ada di hidup kita. Mari pandanglah ke atas, berharaplah, bersyukurlah, rindukanlah Allah. Karena Dialah penolongku dan Allahku. Dengan dasar firman Tuhan ini mari kita akan lanjutkan pokok doa kita ke depan. Mari kita naikkan pujian terlebih dahulu. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang
wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang Tuhan, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari pandang Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya Tuhanlah penolong kita, harapan kita, dan Allah di dalam kehidupan kita. Mari masuk di dalam beberapa pokok doa. Saudaraku, saya mengajak setiap kita berdoa bagi pemerintah Indonesia, supaya kiranya Tuhan terus berikan hikmat di dalam melakukan kebijakan-kebijakan, mengambil langkah-langkah kebijakan-kebijakan untuk khususnya menyelesaikan atau menanggulangi COVID-19 ini. Dan khususnya kita berdoa untuk Kota Malang di mana PSBB sudah mulai dilakukan. Kita doakan supaya PSBB ini boleh menjadi kebaikan bagi Kota Malang khususnya, sehingga tidak semakin banyak orang yang terpapar karena COVID-19 ini. Mari kita berdoa bagi pemerintah Kota Malang dan pemerintah Indonesia di dalam penanggulangan COVID-19 ini. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa di dalam surga, kami berdoa secara khusus bagi pemerintah Indonesia. Tidak mudah apa yang harus mereka lakukan hari-hari ini, memerangi COVID-19, menyelesaikan, menanggulangi, mencari jalan keluar terhadap pandemi COVID-19 ini. Termasuk juga pemerintah Kota Malang, tempat di mana kami tinggal. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberikan hikmat khusus dari sorga, kekuatan, anugerah, kemurahan Tuhan, pertolongan daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah pemerintah bangsa kami di pusat dan di daerah. Mampukanlah mereka supaya dapat mengambil langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang baik, yang tepat untuk menanggulangi pandemi ini. Bahkan juga PSBB sudah berlangsung di Kota Malang ini. Tuhan tolong supaya melalui PSBB ini membuat Kota Malang menjadi semakin lebih sehat. Membuat kami semua menjadi semakin lebih sehat. Tidak banyak lagi orang yang terpapar karena COVID-19. Dan orang-orang yang sakit karena COVID-19 boleh dipulihkan di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, mari kita berdoa untuk petugas medis yang terus berjuang. Mereka bukan hanya dipakai oleh Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemulih-pemulih bagi orang-orang yang sakit. Tetapi di sisi lain mereka juga harus waspada karena mereka kapan saja bisa terpapar oleh karena COVID ini. Mereka butuh dukungan doa kita sekalian, saudaraku.
Karena itu mari kita berdoa untuk para petugas medis. Dan juga khususnya untuk pasien COVID-19 yang dirawat dimanapun juga, di Wisma Atlet di Jakarta, bahkan dimanapun juga Tuhan tolong mereka di dalam pemulihan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami pun berdoa bagi para petugas medis. Kiranya Tuhan tolong setiap mereka yang dipakai menjadi alat Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi pemulih-pemulih bagi orang yang mengalami COVID-19. Di sisi lain mereka pun juga kapan saja bisa tertular, terpapar karena COVID-19 ini. Dan itu menjadi kesedihan, trauma sangat bagi keluarga. Kami berdoa kiranya Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, lindungi mereka Tuhan. Perkenankanlah mereka untuk tidak terpapar ya Tuhan. Dan pakailah mereka untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami pun berdoa untuk para pasien COVID-19 Tuhan. Tolonglah mereka, belas kasihanilah mereka. Ada keluarga yang menunggu di rumah yang masih mengharapkan mereka. Kiranya Tuhan tolong setiap mereka. Supaya kiranya anugerah pemulihan daripada Tuhan juga turun atas setiap para penderita COVID-19 ini. Dimuliakanlah nama Tuhan. Oleh kuasa bilur-Mu setiap mereka disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudaraku terkasih, mari kita berdoa untuk gereja kita. Bersyukur di tengah-tengah keterbatasan hari-hari ini, tapi gereja Kristen Kalam Kudus Malang, home church kita, rumah rohani kita, rumah kedua bagi saya dan Anda sekalian, sangat mengasihi kita, sangat memperhatikan kita, dan sangat amat memberikan pelayanan yang terbaik bagi kita sekalian. Meskipun kita tidak bisa melakukan ibadah secara komunal di gereja dan kegiatan yang lainnya di gereja, tapi gereja tetap memberikan sapaan pastoral, ibadah online, pembinaan, dan yang lainnya. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberkati dan menolong para hamba Tuhan, majelis, pengurus, ibadah online, kegiatan secara online yang dilakukan semuanya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita sekalian. Mari saudaraku kita berdoa bagi rumah rohani kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Malang ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini ketika kami tidak bisa lagi melakukan ibadah dan kegiatan seperti biasanya di gereja. Tapi kami bersyukur Tuhan pemakai Gereja Kristen Kalam Kudus Malang, rumah rohani, rumah kedua buat kami ini, untuk boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih buat gereja ini Tuhan, tempat di mana kami boleh bernaung, melayani Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Gereja ini sungguh sangat mencintai kami, sangat memperhatikan kami, dan sangat melayani kami setiap jemaatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap rekan-rekan hamba Tuhan, para majelis, pengurus bidang, pengurus komisi, orang-orang yang terlibat di dalam melakukan pelayanan ibadah atau kegiatan secara online. Tuhan berkati mereka, Tuhan yang kuatkan mereka, berikan sukacita, kebahagiaan di dalam setiap pelayanan-pelayanan harus mereka lakukan. Sambil Tuhan juga terus boleh menolong mereka, menjaga, melindungi mereka dari segala virus corona dan dari segala hal yang jahat. Ketika mereka harus keluar dari rumah untuk melayani Tuhan dan melayani kami semuanya di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keberadaan Gereja Kristen Kalam Kudus Malang ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, puji Tuhan kalau situasi pandemi ini kita lebih banyak di rumah membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dengan kita bersekutu dan membaca Alkitab. Tetapi tidak bisa kita pungkiri, terkadang dengan lebih banyak waktu di rumah, kita juga harus bergumul melawan yang namanya rasa malas, rasa bosan, rasa jenuh, nggak mau ngapa-ngapain. Dan ini berbahaya bagi kerohanian kita, bagi relasi dekat kita dengan Tuhan tentunya. Karena itu mari kita berdoa, kalau gereja sudah semaksimal mungkin memfasilitasi saya dan Anda sekalian, marilah gayung bersambut, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Berelasi kepada Tuhan dengan lebih lagi melalui berbagai kegiatan secara online yang sudah boleh dilakukan oleh gereja. Dan itu semua akan menolong kita lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus supaya di dalam situasi-situasi ini ketika kami lebih banyak di rumah, belajar, melakukan pekerjaan di rumah, puji Tuhan kalau semua itu bisa kami lakukan. Tapi terkadang satu hal juga yang menjadi ancaman mengintip kehidupan kami adalah seringkali kami lemah, seringkali kami patah arang, seringkali kami kehilangan semangat, seringkali kami
dihantui oleh yang namanya kemalasan untuk melakukan sesuatu, bahkan termasuk beribadah kepada Tuhan, bahkan termasuk berelasi dengan Tuhan, sehingga kami terkadang mengabaikan apa yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Padahal gereja sudah sedemikian rupa memfasilitasi setiap kami melalui ibadah atau kegiatan online. Karena itu Tuhan, tolonglah setiap kami supaya kami terus merindukan Tuhan, haus akan Tuhan, on fire, antusias di dalam Tuhan, dan bersama-sama dari tempat kami masing-masing, kami menikmati Tuhan melalui ibadah online, melalui kegiatan online yang sudah difasilitasi oleh gereja ini, dan semua itu boleh mendorong kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin mengalami Tuhan, diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, mari kita juga doakan untuk setiap jemaat-jemaat di dalam pergumulan yang mereka alami. Kita mungkin terbatas mengetahuinya, ada yang mengalami pergumulan sakit penyakit, keluarga, ekonomi, kebutuhan hidup, pergumulan akan studi, masa depan, pencarian pasangan hidup, dan banyak lagi. Mari bersama-sama, meskipun jarak berjauhan, kita doakan setiap jemaat di dalam segala pergumulan hidup mereka, supaya Tuhan yang adalah harapan, sandaran kita, penolong kita, Allah kita, menyatakan kasih dan mujizatnya, menolong setiap kita menghadapi pergumulan kehidupan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa saat ini untuk setiap saudara-saudara kami yang hari-hari ini sedang di dalam masa-masa kesulitan karena menghadapi lembah kekelaman, karena menghadapi sakit penyakit dan pergumulan yang lain, pergumulan di dalam keluarga, studi, pergumulan akan masa depan, pergumulan di dalam ekonomi, pekerjaan, dan banyak hal lain ya Tuhan Yesus. Tuhan, dari tempat yang berjauhan kami saat ini bersatu hati berdoa kepada Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah penolong kami dan adalah Allah kami. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong, menyapa dan menghampiri setiap jemaat-jemaat Tuhan di dalam pergumulan kehidupan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menolong dan menuntun kami, membimbing kami ketika harus melewati melalui yang namanya lembah kekelaman. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan selalu menolong kami, dan Tuhan yang akan selalu menyatakan kasih-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi kami. Dan kami akan merayakan akan kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik menolong kami menghadapi pergumulan ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, di akhir daripada kebaktian doa pada malam hari ini, mari kita akan menaikkan sebuah pujian iman bahwa ada satu sobat yang teramat setia dan tidak pernah meninggalkan saya dan Anda sekalian di rumah, yaitu Yesus namanya, yang akan menolong kita menghadapi lembah kekelaman sekalipun. Mari dengan sukacita kita naikkan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Nama Yesus yang akan selalu menghibur hati kita sekalian dan menjadi sobat yang teramat setia bagi kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur selama lebih kurang 30 menit ini kami boleh mengalami Tuhan, mengalami berkat Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan melalui pujian dan melalui renungan firman Tuhan.
Dan kini sebentar kami akan akhiri kebaktian doa pada malam hari ini. Kami akan kembali melanjutkan segala aktivitas kami dan menjalani kehidupan ini. Tetapi kami tidak lagi khawatir, tidak lagi gelisah, tidak lagi takut, tidak lagi cemas, tidak lagi tertekan. Karena ternyata ada satu sobat setia dan itu adalah realita. Itu adalah fakta yang harus kami yakini, kami imani. Yaitu Yesus namanya yang akan selalu ada di hidup kami. Menemani kami, menghibur kami, beserta dengan kami di dalam lembah kekelaman. Dan selalu menolong kami menghadapi setiap pergumulan termasuk menjalani pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janjimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatanmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang kami boleh alami pada malam hari ini melalui ibadah doa ini. Segala pujian, hormat, syukur, pengagungan, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudaraku terkasih, selesailah sudah kebaktian doa pada malam hari ini. Terus maju, tetap sehat, tetap semangat, dan terus bersama Tuhan Yesus Kristus di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.